ini ada senior saya Pak Nasehat. Beliau ini sebelum saya direktur, beliau sudah lama menjadi direktur produktivitas. Jadi banyak kita belajar dari beliau. Terima kasih berkenan untuk bersama kita. Saya hormati narasumber, ada Pak Arif. Agak lama tak ketemu ini Pak Arif. Sebelumnya intens sampai setiap hari. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita ke depannya lebih banyak lagi sehingga kita banyak dipertemukan. Ada Pak Ilman, ada Pak Tasimi, ada Pak Yuki, dan ada sumber kita Prof. Duni ya. Terima kasih banyak Bu. Maju Bu biar gabung dengan kawan-kawan yang lain. Sudah hadir juga. Saya hormati para koordinator dan subkor di lingkungan Dirjen Bina Peningkatan Produktivitas, Bapak Ibu sekalian, peserta bimtek dan pelatihan yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka tadi sebagaimana sudah dilaporkan oleh Bu Astri, ada 3 aktivitas kita bersamaan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah bimtek pendampingan peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah pelatihan KKNI level 6. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan Green Productivity. Green Productivity barangkali mungkin pelatihan yang sudah menjadi rutinitas setiap tahun kita coba gelar. Tapi yang pendampingan maupun KKNI level 6 ini adalah sesuatu yang baru yang kita mulai introduce di tahun ini, menyusul ditetapkannya KKNI bidang produktivitas yang kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Menteri. Kawan-kawan yang ingin berkiprah sebagai penggiat atau sebagai penggerak produktivitas sudah disiapkan. Ada 4 jenjang. Jenjang 4, jenjang 5, 6, 7 sampai dengan 8. Nah, yang akan kita latihkan sebagai bagian dari uji coba saat ini adalah jenjang 6 yang kira-kira Pak Tunjuk kalau kita setarakan dengan standar DPO ini kurang lebih dengan productivity spesialis. Nah, ini salah satu nanti mungkin PR kita. Pak Tunjung yang tentu pernah menjadi ketua GNSP paham mungkin bagaimana cara kita melakukan mutual recognition, sehingga untuk sampai ke jenjang ini mau lewat PS atau mau lewat KKNI, keduanya nanti ke depan kita akan bisa saling ada pengakuan. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagialah yang terpilih oleh panitia melalui seleksi yang cukup ketat, karena ternyata peminatnya juga sangat banyak. Sama dengan PS yang kita selenggarakan beberapa bulan yang lalu, dari target kita hanya 200 tapi pendaftarnya sampai 400. Itu pun karena kita batasi harinya untuk pendaftaran. Tentu saja dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini kita harapkan ini bisa benar-benar dimaksimalkan, apalagi dengan narasumber yang kita pahami sudah malam melintang dalam dunia produktivitas yang diharapkan nanti bisa saling berkontribusi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua yang ingin kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak
Dirjen Bina Potas Pak Darmawansa yang juga baru mendapatkan mandat sebagai Dirjen Bina Potas, yang pada saat tadi pagi saya laporkan ke beliau, berkeinginan sekali untuk bisa menyapa dan juga sekalian kenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi tiba-tiba tadi ada rapi yang tidak boleh diwakilkan, sehingga kepada kami diminta untuk bisa mewakili beliau. Saya juga lapor langsung ke Pak Menteri mengenai kegiatan kita ini. Beliau juga sangat menyambut baik, dan Bu Asri katanya Pak Menteri akan mampir juga ke sini. Cuma belum tahu ini apakah besok atau lusa. Tadi informasinya beliau akan mampir ke sini. Ya, kita siap-siapkan aja kalau nanti beliau ingin menyapa kawan-kawan, karena ini nanti akan ada di masing-masing kelas ya. Beliau mungkin bisa juga bawa ke masing-masing kelas untuk lihat bagaimana situasi pelaksanaan kegiatan kita yang ada di sini. Nah, keinginan Pak Menteri hadir itu juga memberikan indikasi kepada kita bahwa perhatian beliau mengenai produktivitas sumber menjadi fokus. Dan saya dari mengikuti beliau dalam berbagai kegiatan, tidak pernah ada pidato atau statement beliau yang tidak menyampaikan pentingnya produktivitas ini. Dan dari data-data yang terpaparkan menunjukkan bahwa memang kalau sampai kemarin itu beliau menyampaikan is a key sebagai salah satu kunci pada saat peluncuran Master Plan Peningkatan Produktivitas. Ketika Menteri Bappenas mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri, juga mendengarkan penjelasan dari Menteri Dalam Negeri, sampai Pak Menteri Bappenas menyampaikan, oh bukan, saya justru melihat bukan istaki, tapi the only key. Itu sampai ke kesimpulan dari Kepala Bappenas bahwa Bappenas melihat bahwa produktivitas ini adalah the only key untuk kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi kita yang dicanangkan untuk bisa mencapai 8%, agar kita bisa menjadi negara maju. Dan dengan seluruh skenario yang ada, setelah melihat bagaimana master plan itu, maka beliau sangat yakin bahwa produktivitas adalah menjadi jalan untuk bagaimana bisa kita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan juga bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas, di mana kita saat itu menjadi negara maju dengan, kalau kita melihat standar Bank Dunia, sebuah negara maju itu atau high income countries bisa disebut apabila dia kurang lebih GDP per kapitanya mencapai 14.000 US dollar. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, GDP per kapita kita masih di angka 5.000 US dollar. Artinya dalam kurun waktu 20 tahun ke depan kita harus bisa melompat 3 kali lipat kalau kita ingin menjadi negara maju. Lagi-lagi produktivitas dianggap menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa berkontribusi terhadap pencapaian tersebut. Yang kalau kita bisa merefleksikan sedikit dari angka-angka produktivitas tenaga kerja kita masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Salah satu parameter sebuah negara maju di mana total vektor produktivitinya semakin membaik, kita dalam kurun 20 tahun terakhir justru cenderung mengalami penurunan. Itulah sebabnya sehingga dalam setiap pidato Pak Menteri, saya kira karena melihat ini adalah sesuatu yang bisa menolong kita, bisa membantu kita dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang itu,
maka produktivitas ini menjadi bagian yang harus terus kita dorong. Kami di tahun ini, sebagaimana arahan Pak Menteri, bagaimana kita bisa menciptakan ekosistemnya, bagaimana kita bisa mencetak para productivity champion yang bisa menjadi penggerak. Dan oleh karena itulah tahun ini kita menciptakan productivity spesialis. Kita akan menciptakan lagi untuk KKNI level 6. Sebelumnya kerjasama dengan PHI kita juga mentrain lebih dari 500 orang untuk menjadi analis produktivitas, yang untuk di tahun depan kita harapkan para champion-champion ini bisa menjadi penggerak minimal di organisasinya masing-masing, dan tentu saja kita harapkan nanti bisa extend untuk juga melihat usaha atau organisasi yang lain. Dalam kesempatan kick-off Pekan Peningkatan Produktivitas yang dilaksanakan tanggal 10 November kemarin di Sidomuncul, di dalam keynote speech Pak Menteri, beliau menyampaikan satu gagasan lagi yang ini nanti mungkin juga menjadi bahan diskusi kita. Dengan mempertimbangkan resources yang kita punya, yang tadinya kita rencananya untuk datang ke perusahaan-perusahaan, terutama untuk perusahaan menengah, melakukan intervensi. Dengan melihat keterbatasan resources tahun depan, arah Pak Presiden nampaknya masih akan terus mendorong pemagangan nasional. Akan baru-baru ini juga diumumkan akan mendukung penyiapan 500.000 tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Sementara Pak Menteri sendiri melihat bahwa produktivitas ini juga bagian yang perlu kita dorong, maka beliau menggagas satu ide untuk di tahun depan kita akan menginisiasi lahirnya apa yang disebut dengan beliau sebut dengan productivity klinik produktivitas. Rencananya itu akan ada di 6 balai yang kita punya, Pak Gubernur. Jadi nanti balai-balai besar yang kita punya itu akan menjadi tidak eksklusif hanya untuk Bina Laboras, tapi itu akan menjadi layanan untuk semua layanan publik yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk dalamnya layanan produktivitas, layanan disabilitas, kemudian siap kerja akan dijadikan sebagai pusat juga untuk ekstensi dari pusat-pusat kerja yang kita miliki. Nah, klinik produktivitas ini nanti akan menjadi tempat di mana orang bisa melihat bagaimana sih sebuah smart manufacturing yang benar, bagaimana sebuah penataan usaha yang betul, bagaimana pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas, termasuk mereka yang ingin mendapatkan konseling atau konsultasi dari Bapak Ibu sekalian yang penggerak produktivitas ini, dan ketika dia tinggal masuk ke sana dan bisa memilih siapa yang diharapkan untuk bisa ada di klinik itu untuk memberikan pendampingan buat dia. Nama Bapak Ibu akan ada di sana. Gambaran kita ke depan akan seperti ini, dan itulah sebabnya tahun ini kita mencoba untuk mencetak sebanyak mungkin sumber daya yang nanti bisa kita mobilisasi, dan dengan demikian bisa menjadi mitra strategis kita nantinya untuk menggerakkan program-program peningkatan produktivitas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan apresiasi. Ini sudah menjelang akhir tahun, masih ada beberapa kegiatan kami yang perlu mendapat support dari Bapak Ibu sekalian. Apresiasi terhadap keikutsertaan Bapak Ibu sekalian di dalam Pekan Peningkatan Produktivitas yang semula target kita hanya 10.000 peserta. Alhamdulillah per Jumat kemarin, di mana hari terakhir kita melaksanakan satu pekan itu, pesertanya mencapai 30.000 orang. Tadinya sebenarnya kita sudah mau tutup, Pak Gubernur,
tapi banyak pihak yang menelpon dan WA agar sebaiknya platform itu tetap dibuka sampai akhir tahun gitu. Jadi akhirnya kita minta supaya tetap dibuka saja biar tetap berjalan. Kawan-kawan yang ingin mendapatkan informasi termasuk sharing best practice dari para narasumber melalui platform ini tetap bisa dilakukan sampai akhir tahun. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu sekalian. SKKN ini bidang produktivitas kita selesaikan tahun ini setelah melalui serangkaian diskusi yang cukup panjang. Kita sudah selesaikan KKN-nya, kita juga menyelesaikan program pelatihannya, dan mudah-mudahan juga di tahun ini mohon pendampingannya Pak Tunggu bisa kita selesaikan juga skema sertifikasinya, sehingga kalau misalnya tahun ini KKN 26-nya belum sempat disertifikasi karena skemanya belum ada, harapan kita tahun depan yang ikut pelatihan tahun ini bisa disertifikasi nanti di tahun yang akan datang. Masih ada beberapa rangkaian kegiatan yang melalui kesempatan ini kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk aktif. Kita akan menyelenggarakan Indonesia Productivity Summit 2025 pada tanggal 12 Desember tahun 2025. Dan itu berharap kita semua bisa hadir. Ada rencana target sampai 800 orang hadir, dan itu akan dilaksanakan di Expo. Rencananya juga akan dihadiri langsung oleh Pak Menteri. Ada kegiatan prakarya, Bapak Ibu mungkin yang merepresentasikan dari industri ini, mohon juga nanti perusahaannya bisa melalui pemerintah provinsi bagaimana bisa ikut serta dalam penganugerahan penghargaan produktivitas ini di level provinsi yang disebut dengan Sidakarya. Dan tahun ini kita mencoba untuk melakukan evaluasi dan kemungkinan untuk tahun depan akan ada penyesuaian sesuai dengan perkembangan terakhir dari sisi variabel penilaiannya dan juga mungkin mekanisme bagaimana kita melakukan penilaian. Kami juga masih ada agenda Bapak Ibu sekalian untuk mencoba bagaimana mensosialisasikan produktivitas kepada dunia kampus. Di tanggal 11 Desember akan ada Productivity Goes to Campus ke UI yang nanti akan menghadirkan Pak Menteri, Rektor UI dan juga Rektor ITB nanti hadir di UI. Pesertanya Bapak Ibu sekalian juga dengan senang hati kita bisa undang untuk hadir di sana. Dan sebagai kegiatan kita juga yang sedang kita juga lakukan saat ini adalah bagian dari untuk terus-menerus menyebarkan informasi mengenai produktivitas. Kita punya namanya Productivity Podcast. Bapak Ibu sekalian, dari kawan-kawan GNIK cukup banyak berkontribusi. Terima kasih banyak Bapak sebagai narasumber. Para PS yang hadir ini juga kita harapkan bisa menjadi narasumber. Alhamdulillah tahun ini kita bisa meng-cap 50 podcast, dan harapan Pak Menteri semakin banyak informasi yang bisa kita kumpulkan melalui podcast singkat yang selalu prinsipnya Pak Menteri mungkin barangkali informasi sederhana, tetapi bisa saja bagi orang lain itu adalah informasi yang sangat berharga dari pengalaman atau best practice yang kita lakukan. Atas seluruh dukungan Bapak Ibu sekalian, dan tentu saja kita mengharapkan ke depan dukungan yang sama kita bisa masih dapatkan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kerja-kerja untuk upaya kita meningkatkan produktivitas ini bisa kita lakukan dan bisa lebih masif lagi. Ini mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan Green Productivity, pelatihan KKNI level 6 dan Bintek pendampingan peningkatan produktivitas pada hari ini kami nyatakan dimulai.
kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Bina Peningkatan Produktivitas atas sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan BIMTEK in Productivity, BIMTEK KKNI level 6 dan BIMTEK Pendampingan Peningkatan Produktivitas. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian